Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Ya, bertemu lagi dengan saya kali ini di mata kuliah mata kuliah metode kuantitatif pemulihan tanaman. Mohon maaf pada kesempatan ini kita harus daring. Ya, terima kasih atas kesediaannya. Eh, Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang stabilitas parametrik dan non parametrik ya, pada di rencana perkuliahan. Pak Ajral memberikan amanah pada saya eh, untuk menyampaikan tentang stabilitas AMI. Eh, Namun pada pagi hari ini saya perluas ini untuk menyampaikan cakupan semua stabilitas meskipun pada dua pertemuan yang lalu ya pertemuan dua minggu yang lalu itu sudah dibahas oleh Pak Ajrial tentang konsep stabilitas ya, juga mungkin Pak Willy barangkali menyampaikan di praktikum. Nah, jadi secara umum itu stabilitas dibagi dua menjadi parametrik dan non parametrik. Ya, konsepnya itu bagaimana kita mempelajari pola respon genotipe yang kita uji di berbagai lingkungan. Ya, ini adalah salah satu tahapan sebelum suatu varietas itu dilepas dalam uji lokasi, ataupun kalau kita ingin tahu eh, bagaimana respon tanaman yang kita punya di lingkungan-lingkungan yang kita tuju. Ya, artinya tidak hanya dokumen pelepasan varietas, tapi kita juga ingin eh, merekomendasikan kira-kira varietas kita ini pola adaptasinya seperti apa. Ya, di masa Orde Baru ini menginginkan semua varietas itu harus stabil, stabil di semua lokasi dengan eh, produktivitas konstan. Itu saya kira harapan kita semua ya. Tapi ternyata tidak mudah dan secara alami itu sulit dicapai begitu ya. Sehingga kita perlu tahu kira-kira suatu varietas itu bagaimana pola responnya. Kalau dia tidak stabil untuk semua lingkungan yang ada, maka stabil pada lingkungan yang seperti apa, atau juga adaptasi pada lingkungan yang bagaimana. Ya. Nah, uji mutu lokasi saya kira juga dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tidak hanya berkenaan dengan konsep stabilitas, tergantung dari populasi yang kita punya. Kalau populasi yang kita punya itu di bagian depan, populasi bersegregasi, maka kita ingin mempelajari interaksi genetik lingkungan kaitannya dengan peran gen. Apakah ada interaksi atau tidak? Apakah genotipe ya berinteraksi dengan lingkungan atau tidak? Lebih jauh lagi, ya partisi dari genotipe. Ada aditif, ada dominan, dan epistasis. Apakah masing-masing partisi itu berinteraksi dengan lingkungan atau tidak? Jadi itu bagian depan. Sehingga kita bisa melakukan seleksi dengan tepat. Kalau ternyata ada interaksi genetik lingkungan, atau lebih lebih dalam lagi ada interaksi aditif dan lingkungan, maka kita harus meletakkan genotipe kita pada lingkungan yang pas untuk melakukan seleksi. Ya, agar interaksi tersebut bisa kita keluarkan dari pola perhitungan kita, agar ragam aditif yang kita peroleh itu tidak tercemari, terkotori oleh interaksi lingkungan. Ya. Karena kalau interaksinya tidak dikeluarkan, maka pola interaksi itu akan masuk ke dalam ragam aditif yang akan memperbesar seolah-olah peran aditif itu besar. Padahal ada aditif interaksi dengan lingkungan yang tidak kita keluarkan. Nah, maka kita perlu uji di beberapa lokasi kaitan dengan populasi-populasi bersegregasi untuk keperluan seleksi. Jadi tergantung dari populasi yang kita punya. Bisa untuk keperluan seleksi populasi bersegregasi, populasi daya gabung, ya,
hasil dari mating design atau juga populasi yang sudah stabil. Stabil itu artinya eh, tidak ada lagi keragaman genetik. Tidak adalah segregasi akibat perbedaan segregasi alel. Biasanya ini dicapai pada populasi galur murni atau hibrida. Nah, eh, jika populasinya sudah stabil seperti itu, stabil generasi, mohon dibatasi teman-teman, istilahnya ada stabil generasi, ada stabil lingkungan, yang stabil di lokasi, gitu ya, lingkungan tertentu. Nah, stabil generasi itu artinya kalau kita tanam sudah tidak ada lagi segregasi, sudah akan selalu sama. Nah, jika sudah stabil lalu kita uji di beberapa lokasi, maka arahnya kita akan mempelajari daya adaptabilitas dari varietas tersebut. Stabilitas dari varietas tersebut kaitannya dengan yield stability. Nah, jadi uji lokasi arahnya itu kalau populasinya seperti itu untuk mempelajari interaksi genetik lingkungan di mana nanti akan dapatkan apakah genotipe tersebut stabil untuk semua lokasi atau juga adaptasi pada lingkungan tertentu. Nah, rekan-rekan sekalian, eh, apa namanya, eh, yang juga perlu di, dipahami bahwa tidak ada artinya genotipe itu stabil di semua lokasi kalau performnya jelek. Artinya stabil jelek. Nah, oleh karena itu kita harus tetap mempelajari nilai tengahnya. Harus yang kita tuju itu adalah nilai tengah yang bagus, nilai tengah yang tinggi, produktivitas yang tinggi, yield yang bagus. Ya. Jadi meskipun dia stabil, kalau ternyata stabilnya adalah jelek, terus itu stabil juga. Ini harus hati-hati. Ya. Kalau dia di sekolah itu, misalnya kalau mengukur ranking anak-anak di sekolah, selalu di ranking 25 dari 26 siswa, setiap semester seperti itu, maka dia stabil juga. Stabil di ranking 25. Nah, jadi tidak ada artinya stabilitas itu tanpa kita sertai dengan karakteristiknya. Tanpa kita sertai dengan karakteristik baik. Yang kita tuju adalah stabil baik. Ya, gitu. Nah, ini polanya. Jadi, dalam menghadapi kondisi lingkungan, lingkungan satu, lingkungan dua, dan seterusnya, maka ada respon dari tanaman. Genotipe itu berupa A dan B, ada respon yang sama antara A dan B. Kalau kita buat rata-ratanya A dan B itu, maka dia akan selalu sama meresponnya. Artinya respon tanaman A dengan respon tanaman B itu sama. Kemudian, maka eh, tidak ada interaksi. Ya, tidak ada interaksi genotipe. Nah, tapi kalau misalnya responnya berbeda, pada lokasi A responnya sedang-sedang saja, pada lokasi B ini misalnya di, di apa di contoh B ini pada lokasi yang satu itu dia biasa saja, pada lokasi yang kedua ini B merespon dengan baik, maka ini ada interaksi. Sebaliknya pada lokasi A itu biasa, pada lokasi dua, lokasi satu dia biasa, lokasi dua itu merespon kurang baik yang B ini, dan A itu merespon baik, ya maka ini juga tidak, ini ada interaksi. Yang ekstrim adalah di lokasi A itu eh, B merekomendasi baik atau merespon baik, di lokasi lokasi dua itu A yang merespon baik. Nah, inilah pola-pola interaksi yang ada. Jadi B, C, D itu adalah pola interaksi yang ada antara genotipe, dua genotip ini dengan dua lingkungan. Ini untuk menyederhanakan pemahaman kita. Nah, interaksi antara contoh B dan C itu adalah interaksi kuantitatif. Artinya hanya angka-angka yang menyebabkan dia berinteraksi. Kalau dilanjutkan pada lokasi lain, mungkin lokasi 3 yang lebih ini daripada lokasi 2, mungkin hasilnya akan berbeda. Nah, sedangkan yang D ini adalah interaksi kualitatif karena akan merubah rekomendasi. Di lingkungan satu direkomendasikan varietas B. Di lingkungan 2 direkomendasikan varietas A. Ini beda rekomendasi. Ini sangat penting dipelajari eh, atau didapatkan informasi ini ketika lingkungan yang berbeda, respon tanaman berbeda. Karena akan merubah rekomendasi. Sementara B dan C itu tidak merubah.
tidak merubah karena B tetap berada di atas meskipun A itu pada kasus C itu menanjak naik, gitu. Responnya lebih tinggi. Nah, mengapa kita perlu mempelajari stabilitas? Karena di Indonesia ekosistemnya beragam. Ada 48 ekosistem yang berbeda. Lahan kering, lahan basah, lahan asam, lahan basah, bukan pakai H ya. Kemudian curah hujan tinggi, salinitas tinggi, lahan gambut, ya, macam-macam, ya, macam-macam. Sehingga kita ingin pelajari bagaimana pola respon dari genotipe yang kita punya terhadap lingkungan yang berbeda-beda tersebut. Ada dataran tinggi, ada dataran medium, ada dataran rendah, tentu berbeda. Ya, ada lahan subur, lahan kurang subur. Ada yang kadar aluminiumnya tinggi, besinya tinggi, ada yang kalsiumnya tinggi, dan seterusnya. Maka kita perlu mempelajari pola adaptasinya. Yang terbaik sesungguhnya pada pada kondisi di Indonesia itu adalah varietas yang beradaptasi pada lingkungan tertentu. Karena secara alamiah saya katakan tadi, varietas-varietas yang stabil itu biasanya berada pada rentang yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu ekstrim ya varietas. Sehingga kita perlu di lokasi A, mana yang paling tinggi. Lokasi B mungkin beda, C mungkin beda. Sehingga secara keseluruhan kita akan mendapatkan perform yang terbaik ya, dari masing-masing varietas dan secara keseluruhan kita mempunyai produksi yang tinggi. Padahal itu produksi rata-rata yang tinggi. Ya. Nah, apa itu stabilitas? Saya ingin ulangi lagi ya. Kemampuan genotipe untuk hidup pada berbagai lingkungan yang beragam, sehingga fenotipenya tidak banyak mengalami perubahan pada tiap-tiap lingkungan tersebut. Spesifik lokasi, ini lokasi dibagi menjadi agroklimat yang relatif seragam dan mengembangkan varietas yang spesifik lokasi. Spesifik lokasi barangkali harus juga dilihat bagaimana apa namanya pola produksi benihnya. Apakah masih menguntungkan apa tidak? Kan nggak mungkin kita level kecamatan karena terlalu sedikit. Mungkin levelnya adalah provinsi, ya, agar masih mencukupi, masih ekonomis kita produksi. Varietas yang adaptasi luas itu membuat varietas yang penampilnya stabil dalam semua lingkungan yang bervariasi. Dengan perkataan lain itu mengembangkan varietas yang stabil. Nah, di pertemuan Pak Hajila sudah menyampaikan ada 3 tipe stabilitas yang lean, itu saya kira semua sudah pegang dan semua sudah baca. Stabil apabila perbedaan antar lingkungan kecil yang disebut dengan stabil statis atau biologis. Jadi dimanapun juga dia, apapun juga kondisi lingkungan, dia tetap menunjukkan perform yang sama. Ya, itu namanya stabilitas statis. Kemudian yang kedua adalah stabilitas dinamis. Itu apabila respon terhadap perubahan lingkungan sama perubahannya. Jadi kalau lingkungan bagus dia bagus, kalau lingkungan kurang bagus dia tidak bagus. Jadi ya stabil lah kalau orang-orang semuanya menyatakan dia bagus, itu bagus. Tapi kalau semua orang menyatakan tidak bagus, bagus. Nah, oleh karena itu nanti harus di ini harus juga diperhatikan dalam melakukan pengujian stabilitas ya. Genotipe yang kita gunakan itu yang seperti apa? Ya, genotipe yang gunakan seperti apa? Pak, Pak Jrial selalu memberikan contoh bagaimana kalau di rumah sakit itu orangnya gangguan jiwa semua, maka yang tidak gangguan jiwa itu yang tidak stabil. Karena rata-ratanya adalah gangguan jiwa. Kalau semua orang tertawa, semua orang gembira di suatu acara, dia menangis, dia tidak stabil. Sebaliknya, semua orang menangis, lalu dia tertawa, dia juga tidak stabil. Oleh karena itu harus hati-hati dengan genotipe yang kita gunakan. Ya, karena genotipe yang kita gunakan akan menentukan rata-rata kondisi keadaan pada saat itu. Ya. Sehingga ada 4 grup stabilitas, ada A, B, C, D, ada yang deviasi pengaruh genotipe rata-rata, ini jumlah kuadrat,
Ada pola interaksi GE, jumlah kuadrat juga, deviasi dari pengaruh genotipe rata-rata, koefisien regresi, deviasi dari pengaruh genotipe rata-rata, dan pola interaksi GE itu deviasi regresi. Dan formulatornya ada Francis Kenneberg, Rectal, Sukla, Finlay Wilkinson, Perkins dan Jane, Berhard dan Russell, dan Thais. Jadi dari dasar itulah maka muncul analisis dan stabilitas. Tapi yang kita bicarakan tadi adalah parametrik. Nah, ada dua pendekatan untuk mempelajari stabilitas suatu genotipe, yaitu pendekatan parametrik dan non-parametrik. Pendekatan parametrik sangat baik digunakan jika asumsi statistik, yaitu galat menyebar normal, dan pengaruh interaksi dapat terpenuhi dengan baik. Nah, itu parametrik. Ya. Asumsi statistik itu galat menyebar normal. Saya kira teman-teman sudah diajari untuk membuat analisis gabungan, harus cek dulu galatnya. Menyebar normal atau tidak? Cek. Ya, teman-teman statistik biasanya di sana juga bagaimana merespon atau menghadapi galat yang tidak normal. Kalau kita, kalau ada yang tidak normal, ya cari yang normal, gitu ya. Kalau mereka bagaimana cara merespon atau memanfaatkan lokasi-lokasi yang menyebabkan galat tidak normal. Ya. Dan pengaruh interaksi dapat terpenuhi dengan baik. Terkadang kalau kita ingin mempelajari dan ternyata tidak ada interaksinya, maka akan sulit kita mempelajari dia sesungguhnya seperti apa. Dianggapnya sudah searah semua, gitu ya. Nah, akan tetapi beberapa hal tadi sulit untuk dipenuhi, terutama adalah galat menyebar normal karena kita menghadapi lingkungan yang berbeda-beda, lingkungan yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, sehingga bisa menggunakan non parametrik. Mari kita lihat stabilitas non parametrik. Ya, ada beberapa stabilitas non parametrik. Ada metode dasar Enhun 1987, Kang 1988, Fox 1990, dan Tenarasu 1995. Ini didasarkan kepada posisi genotipe dalam setiap lingkungan yang kita sebut dengan ranking. Saya sudah mencontohkan, kalau dia selalu ranking 1, maka dia stabil. Kalau dia selalu ranking 25 dari 26, dia juga stabil. Nah, ranking-ranking itu yang kemudian apakah, bagaimana kalau misalnya dia dari 6 semester yang ada, kalau ini siswa, 4 kali dia ranking 1, 2 kali dia ranking 4 atau 5. Apakah masih stabil? Nah, itu yang perlu ini. Jadi ada posisi, itu ada ragam. Kalau misalnya dia selalu ranking 1, maka ragam rankingnya 0. Selalu 1. Ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2, ranking 3, ada ragamnya. Tapi ranking 1 melejit ke ranking 25, ragamnya sangat tinggi. Maka nanti apakah dia dianggap stabil atau tidak, itu akan dianalisis dengan metode-metode ini. Nah, menurut Nassar dan Hun, itu ada S1, 1, 2, 3, SI1, SI2 ya, sampai 6. 1 itu adalah nilai tengah dari perbedaan posisi absolut suatu genotipe pada N lingkungan. Ranking tadi. 2 itu adalah ragam di antara ranking. Bagaimana ragam rankingnya? Apakah beragam atau tidak? 3, jumlah deviasi absolut. 4, kuadrat ranking untuk setiap genotipe relatif dan nilai tengah ranking. Jadi, untuk mempelajari apa tadi yang dimaksud dengan 1, 2, 3, 6, itu maka kita bisa lihat rumus. Misalnya, RI, RIJ, N-1. Berarti ini posisi dia terhadap pada lokasi lain atau pada masa lain. Ranking pada saat ini dengan ranking pada saat lain itu dikurangi lalu absolut. Ya. Nah, 2 itu rankingnya di rata-rata. Ranking 1, 2, 3 atau ranking 2, 1, 5 di rata-rata. Kemudian dari ranking rata-rata dikuadratkan. Jadi ranking yang sekarang dikurangi rata-ratanya dikuadratkan. Ranking yang kedua dikurangi rata-ratanya dikuadratkan dan seterusnya. Yang kedua. Yang ketiga sama dengan yang kedua tapi dibagi dengan rata-rata rankingnya. Jadi mirip koefisien keragaman jadinya ya. Tapi dari ranking. Yang keenam itu juga sama tapi diangka absolutkan. Antara ranking 1 dengan ranking I ke rata-rata ranking dibagi dengan nilai tengah ranking. Nah, jadi intinya adalah apakah dia konsisten pada ranking yang sama? Atau kalau ada gejolaknya, sejauh apa gejolaknya?
Kalau tidak terlalu gejolak, tahu jauh gejolaknya, mungkin ada suasana hati yang tidak enak gitu ya, pada saat semester 3 gitu ya, belajar tidak tenang, maka dia turunlah rankingnya ke ranking 2. Gitu. Tapi secara keseluruhan ranking 1, maka dia tetap stabil semuanya. Ini keterangannya. Tadi R itu apa, RIJ itu apa, RI rata-rata itu apa. Ya. Yang kedua adalah stabilitas Kang. Itu ranking jumlah atau disebut dengan RS. Kang menggabungkan antara nilai hasil dan ragam. Nilai tengah hasil adalah yield yang paling tinggi diberi ranking 1. Tetap ranking ya. Jadi nilai yang paling tinggi diberi ranking 1. Sedangkan ragam paling rendah diberi ranking 1. Jadi kalau dia yield-nya tinggi, ranking 1, dan ragamnya rendah, ragam di dalam ini, itu diberi ranking 1. Ya. Nah, ragam itu maksudnya adalah ragam di antara ini. Ragam di antara respon genotipe terhadap lokasi. Ya, karena risiko lokasi rendah di ranking 1. Maka dua jumlah ini akan menghasilkan indeks akhir. Indeks akhir yang paling rendah itu yang paling stabil. Kemudian Fox itu setiap genotipe dibuat ranking untuk setiap lingkungan. Lalu kemudian dibuat 3 bagian, ada top, mid, dan low. Nah, maka kita suka mengekspresikan dia ranking 5 besar tidak, dia ranking 3 besar tidak, 10 besar tidak. Nah, ini yang dimaksud dengan Fox. Jadi kalau di kelas itu ada 30 orang, lalu dia masuk 10 besar, berarti dia top. Kalau dia 10 sampai 20 berarti mid. Ya, 20 sampai 30 berarti low. Low top yang paling bagus gitu. Karena berhubungan dengan eh, stabil dan ya, ini menggabungkan ada antara stabil dan bagus. Meskipun saya katakan tadi bisa jadi selalu rankingnya bawah itu stabil, tapi Fox ini melihat merekomendasikan yang disebut dengan stabil yang baik itu, yang disebut dengan stabil itu kalau dia selalu baik. Nah, Tenarasu menyampaikan ada MP1, MP2, MP3, MP4 berdasarkan pada ranking dari rata-rata terkoreksi pada lingkungan. Ya, tipe dikatakan stabil jika posisi selalu tetap pada lingkungan uji. Nah, ini mirip dengan yang eh, apa namanya Nasar and Hun. Ya, dia memanfaatkan ranking lalu dihubungkan dengan median. Ya, dengan median dan ranking terkoreksi. Ya. Ini adalah contohnya. Ada 12 genotipe pada cabai yang ditanam pada 6 lokasi. Sehingga derajat bebas lokasi 5, ulangan tersarang dalam lokasi. Nah, di pertemuan sudah sebelumnya bahwa kalau dia garis miring di sini maksudnya tersarang. Bukan dalam kurung. Kalau dalam kurung ada listingnya. Ulangan dalam kurung lokasi itu listing. Kalau penulisan di sumber keragaman itu garis miring. Derajat bebasnya 12 dan kuadrat tengah ulangan dalam lokasi sangat nyata. Pengaruh lokasi sangat nyata. Ya. Genotipe itu ada 12 genotipe sangat nyata. Interaksi juga sangat nyata. Galatnya 1, 3, 4. Nah, teman-teman semua, di pertemuan sebelumnya, ANOVA analisis gabungan itu bisa merupakan random model, bisa merupakan fixed model. Genotipe bisa random, bisa fix. Genotipe random artinya kita menggunakan genotipe-genotipe itu untuk mempelajari sesuatu yang bersifat umum. Biasa untuk mempelajari heritabilitas, ragam, itu bersifat umum. Maka dia random. Jadi kalau heritabilitas hati luas berlaku untuk semua populasi yang ada. Ya. Nah, sementara kalau kita ingin menganalisis mana genotipe yang stabil, mana yang tidak, itu seharusnya fix. Jadi kita tidak perlu membagi kuadrat tengah galat dengan kuadrat tengah genotipe dengan genotipe interaksi. Ya, interaksi lokasi. Jadi bukan 37 dibagi 7, tapi 37 tetap dibagi 4. Kita menggunakan fix. Karena kita ingin mengeksplor kira-kira genotipe mana yang stabil dan tidak stabil. Ya, kita menggunakan fix menurut saya dalam hal ini karena kita hanya mempelajari 12 genotipe saja.
Ketika kita akan pelajari 12 genotipe, mengambil kesimpulan umum ya dari semua populasi cabai yang ada, maka itu random. Ya. Nah, dari ANOVA yang ada, mengapa ada interaksi genotipe dan lokasi akan tercermin seperti ini. Ciherang, Tajur, Leukopo, Subang, Rembang, dan Boyolali dengan pola-pola interaksi yang seperti ini. Mengapa dia mempunyai atau genotipe, interaksi genotipe lokasi itu berpengaruh nyata? Karena ternyata respon masing-masing genotipe terhadap lokasi-lokasi ini luar biasa berbeda. Ya. Nah, gambaran inilah yang menunjukkan interaksi ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu mendapatkan informasi bahwa genotipe lingkungan berinteraksi, ada pengaruh interaksinya, maka jangan diuji lanjut menggunakan kombinasi. Ini yang sering terjadi, Anda melakukan uji lanjut nilai tengah. Padahal seharusnya tidak demikian. Harus lihat responnya seperti ini. Lalu uji lanjutnya harusnya dilakukan pada masing-masing lokasi. Di lokasi Ciherang itu mana yang paling tinggi? Lokasi Tajur mana yang paling tinggi, paling rendah? Jadi masing-masing lokasi ini. Sehingga muncullah tabel dua arah seperti yang dibuat oleh Pak Willy di software PKBT Stat. Itu yang dipakai. Karena kalau tidak, ini mahasiswa semua menggunakan digabung. Analisisnya dibuat menjadi kombinasi. Kombinasi dari genotipe 1 Cerang, genotipe 2 Cerang. Semua dikombinasikan begitu, akhirnya 12 dikalikan 6. 12 kali 6 itu ada berapa? Ya. Itu yang diolah uji lanjutnya. Itu salah. Itu tidak menunjukkan pola interaksi. Untuk ketentuan lain mungkin bisa saja, tapi tidak menunjukkan pengaruh interaksi. Ya. Nah, ini. Ini adalah real nilai tengahnya. Bisa kita lihat real nilai tengah ini. Lalu tabel dua arah ini menunjukkan bahwa di lokasi Ciherang, mana yang berbeda dengan pembanding, kita menggunakan 5 varietas pembanding. Maka kita uji lanjut ke bawah sini. Dilanjut ke sini. Jadi jangan kombinasi di semua arah. Itu tidak direkomendasikan. Nah, memang ada uji lanjut untuk lokasi, pengaruh rata-rata lokasi. Ya. Ada uji lanjut pengaruh rata-rata lokasi di pengaruh rata-rata genotipe di setiap lokasi. Kalau ini untuk menunjukkan lokasi mana yang terbaik sehingga nanti dapat skor masing-masing lokasi. Mana yang lokasi yang paling, kalau di kurva respon itu yang paling tinggi, yang paling kiri, Tajur misalnya. Yang paling kanan adalah Rembang misalnya kalau kita buat kurvanya nanti. Lalu dibuatlah ranking tiap genotipe di setiap lokasi. Mana ranking 1, 2, 3 berdasarkan yield. Dibuat ranking. Ya, ranking berdasarkan yield. Mana yang ranking 1? Pasti ada ranking 1, ada ranking. Kalau rankingnya sama, maka dibuat ranking terakhir. Jadi misalnya kalau ranking 2-nya ada 2 orang, ya, sampai ranking 5 misalnya gitu ya. Maka dia ranking eh, apa 5 untuk semuanya. Nah, kemudian dibuatlah analisis stabilitas metode Nasaran. Nah, jadi dari rumus yang tadi, ini yield ya, dari rumus yang tadi, maka dapatlah angka S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bisa kita lihat, ini stabil di sini. Ini stabil di sini. Ya, ini stabil di sini. Berbeda. Ya, dan seterusnya. Itu yang mana yang paling rendah. Kemudian dibuatlah rankingnya. Nah, ranking 1 di sini. Ranking satunya di sini. Ranking satunya di sini. Beda. Ya. Lalu kemudian berdasarkan Fox ini dibuat top yang mana? Dibagi 3. Ya. Top, mid, dan low. Dia berada di mana? Lalu di ranking dari situ. Di ini. Apa namanya? RS dijumlahkan. Ya. Kemudian tenarasu ini rumusnya tadi. Lalu dicari mana yang paling rendah dari tenarasu itu. Ya. Kemudian stabilitas Fox, Kang dan tenarasu ini di ranking. Ya. Ketiga itu di ranking dari ranking 1 sampai ranking 12 yang mana itu ya. Tadi saya katakan ranking satunya ada 2, gak ada dengan C28 maka dia ranking 2 dua-duanya.
Ranking 7 dan 8, 6, 7, 8, ada 3, maka ranking 8 semuanya. Ya. Nah, ini adalah ranking-ranking dari hasil analisis tadi. Ya. Lalu biasanya kalau menganalisis semua ini, non parametrik ini, lalu dibuatlah frekuensi. Dari semua itu dia mendapatkan frekuensi berapa dari stabil itu. Dari 12, ya mungkin 10 sampai 12 ya. 12 metode ini berapa kali dia dianggap stabil. Nah, bisa frekuensi. Ya. Nah, lalu kita juga coba dari 12 genotipe dan 11 parameter stabilitas, 11 ya bukan 12, dan 6 lingkungan uji, maka kita bisa kelompokkan. Oh, ternyata respon biola sama DCH5 sama. Respon gada dengan imperial adipati sama. Respon 25, 28, 3 sama. Hot beauty dengan 2 itu sama, dan seterusnya. Jadi kita akan mengelompokkan respon mereka apakah kelompok-kelompok stabil atau sama-sama tidak stabil berdasarkan informasi tadi. Nah, tapi lalu juga kita mengelompokkan 11 metode tadi. Mana hal yang sama? Ternyata mengelompok menjadi 2. Karena dari 2 itu berarti kita bisa dapatkan ini yang statis, yang dinamis, misalnya seperti itu. Ya, statis ada dinamis dari 2 tadi. Maka kita bisa lihat. Nah, maksud saya kalau teman-teman punya materi beberapa lokasi, maka analisis non parametrik ini bisa jadi jurnal internasional. Ya, tentu pasti akan ada perbedaan atau ada kebaruan dibandingkan dengan publikasi-publikasi yang ada, karena genetipenya beda, lokasinya beda. Sudah pasti ada yang baru. Ada pertanyaan? Apa masih mendengar saya? Masih, Bro. Masih, Bro. Takutnya saya sudah ngomong sendiri. Baik. Nah, jadi stabilitas dinamis itu berhubungan dengan respon hasil. Ya, jadi dinamis artinya ada nilai dari lokasi itu, kalau dia bagus maka dia tetap bagus. Kalau dia jelek tetap jelek, dia akan mengikuti. Sementara statis itu apapun juga yang terjadi pada lingkungan, mau jelek mau bagus, dia akan tetap begitu. Nah, gitu ya. Dia tetap akan menampilkan yield yang seperti itu. Jadi kalau 5 ton saja, mau lingkungan bagus, mau dipupuk, mau tidak dipupuk, saya kira ini akan tidak sesuai dengan konsep kita sebagai orang agronomi ya. Kalau orang agronomi kan kita paket ini paket apa, teknologi produksi itu harus ikut jalannya. Maksudnya eh, naruh alamiahnya harusnya semakin diberikan pupuk harusnya semakin merespon. Kalau diberikan pupuk tidak merespon, jadi input terlalu mahal, nggak ada guna. Ya. Nah, yang kedua adalah stabilitas parametrik. Ada Rickel, ada Finlay Wilkinson, Eberhard Russell, Perkin-Jeans, Tai Sukla, kemudian Francis Kennerbert, Lin Bin, dan stabilitas AMI. Ya, kita lihat satu-satu. Francis Kennerbert. Nah, ini di teman-teman tanaman pangan ini harus diperhatikan karena ketentuan di pelepasan varietas tanaman pangan, stabilitas Francis Kennerbert itu harus di bawah 15 kalau tidak salah. Coba cek nanti. Ya. Jadi ada koefisien keragaman. Koefisien keragaman saya kira biasa saja. Kita punya KK, ya, kemudian KK itu kan akar dari ragam galat dibagi dengan yieldnya. Itu KK. Nah, ini jadi kalau yang diuji adalah akar dari ragam ya, semuanya dibagi dengan nilai tengahnya adalah eh, jadi ragam-ragam yang ada dari semua lokasi ini per genotipe ya, dibagi dengan yieldnya, maka itu ada KK. Ya. Bisa kita klasifikasikan kecil dan besar. Francis Kennerbert menginginkan agar koefisien keragamannya kecil. Artinya tadi sekali lagi dia akan selalu menunjukkan perform yang sama untuk semua lokasi yang ada. Ya.
Kemudian yang berikutnya adalah sukla. Sukla itu ada yang disebut dengan ragam stabilitas. Ya, apabila ragam stabilitasnya atau ragam I-nya sama dengan nol, maka dianggap stabil. Ya, jadi apa namanya? Kalaupun dia kurang dari nol karena di perhitungan itu maka dianggap nol, maka stabil. Ya. Rekel itu adalah ekovalensi. Jadi interaksi genotipe lingkungan itu dikuadratkan pada semua lingkungan. Jadi jika interaksinya kecil, ya stabil, maka dia akan stabil. Ya. Ini Sukla dan Rekel, kita lihat standarnya, mana yang kecil, mana yang besar, bisa kita ranking. Kemudian yang sudah dibicarakan, saya kira adalah Finley Wilkinson. Ya. Di mana varietas adaptif lingkungan optimum itu kalau BI-nya lebih dari satu. Koefisien regresinya. Ya. Koefisien regresi itu akan memperlihatkan stabilitas. Kalau dia mendekati satu, artinya di lingkungan yang kurang bagus, dia tetap kurang bagus, lingkungan bagus, dia bagus, maka koefisien regresinya B. I sama dengan satu. Kalau BI lebih dari satu, maka diadaptasi pada lingkungan optimum. Artinya ketika lingkungannya bagus, dia merespon sangat baik. Kalau BI-nya sama kurang dari satu, maka berarti dia adaptif. Dia ada adaptif pada lingkungan marginal. Kalau lingkungan marginal, dia merespon tidak terlalu jelek. Nah ini. Ini yang saya maksud tadi. Ini adalah koefisien lingkungannya. Ada 200, 300, 400, sampai 800. Di lingkungan 200 seperti apa? Kalau dia 200, berarti rata-rata. Tapi kalau dia melejit di 200, berarti nanti kita akan lihat. Di lingkungan 300 seperti apa? Jadi kalau di lingkungan 200 dia 200, lingkungan 300 dia 300, lingkungan 400 sampai lingkungan 800 dia tetap di angka 800 maka dia stabil. Itu maksudnya. Ya. Lingkungan 800 berarti lingkungan subur. Maka bisa kita lihat ada yang warna hijau ini CH3 itu merespon sangat baik. Dia beradaptasi pada lingkungan yang baik. Di lingkungan yang sangat baik dia akan melejit berada di 1.200. Padahal rata-rata dia 800. Orang-orang rata-ratanya di 800. Dia berada di 1.200. Lebih dari 1 kilo pada saat itu. Maka dia adaptasinya bagus. Sementara yang warna hijau ini CH5 ini adaptasi pada lingkungan marginal. Ya, ya kalau lingkungan bagus dia biasa-biasa saja, lingkungan kurang bagus dia tidak terlalu turun. Nah ini adalah lokasi. Jadi ada lokasi yang ini lokasi yang sangat subur gitu. Ini adalah bagaimana peran dari masing-masing lokasi. Ya, slope lokasi. Yang ingin saya sampaikan di slope lokasi itu perhatikan bahwa ada kadang-kadang faktor lingkungan tertentu yang mempengaruhi lokasi. Saya mencoba ini menanam di Ciherang, di apa namanya, di Tajur, di Likopo. Ya, Ciherang, Tajur, Likopo. Ya. Lalu kita lihat, ternyata keempat-empatnya jauh lebih jelek dibandingkan lokasi lain. Ya, tiga sebetulnya. Tiga-tiganya jauh lebih jelek dari lokasi lain. Ya, satu lokasi ngikut seperti Bogor. Kenapa? Karena ternyata curah hujan sangat menentukan di produktivitas cabai. Nah, itu kita bisa duga, kita bisa lihat ya peran atau respon lingkungan terhadap kondisi, ya, respon lokasinya, ya. Eh, apakah dia menunjukkan perform yang sama? Jadi meskipun Tajur itu termasuk lahan yang subur, Ciherang itu adalah lahan petani, Dwi Kopo itu lahan kurang subur. Ternyata ketiga-tiganya menunjukkan perform yang sama, lebih jelek dibandingkan lokasi lain, yang kemungkinan bukan karena pola tanam, bukan karena kesuburan tanah, tapi karena curah hujan yang terlalu tinggi. Tiga-tiganya menyebabkan produktivitas lebih rendah dibandingkan lokasi lain. Nah ini Finlay. Lalu kita bisa ranking di Finlay, mana yang kira-kira stabil, mana yang tidak stabil, berdasarkan mungkin rata-rata, di rata-rata dulu, mana yang di atas, mana yang di bawah. Nah, Eberhard Russell mengkombinasikan antara Finley Wilkinson dengan jumlah kuadrat. Kalau jumlah kuadrat, deviasi jumlah kuadratnya SDI-nya sama dengan nol, maka dia dianggap stabil. Ya, menyempurnakan apa yang disampaikan uh, Finley Wilkinson. Ini Eberhard Russell. Ini adalah contohnya. Jadi ada
yield tetap bagus, tetap hasilnya ini kita cantumkan. Yang lain adalah yang kita sebutkan tadi, BI, SDI adalah ini Finlay, Eberhard, ada SI, CV itu adalah Francis Kenneth, yang lain ada Rakel dan sebagainya. Maka kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita punya 10, 11 dengan yield. Maka kita bisa lihat, ternyata yang paling stabil adalah CH28. Ya, 10 kali dia. Ya, paling baik frekuensinya. CH3 itu tidak stabil. Meskipun tadi tinggi, bagus, ternyata tidak stabil. Ya, dia beradaptasi pada lingkungan tertentu tadi. Ya. Nah, kita coba, kita ranking tadi. Inilah hasil rankingnya. Ya. Dan kita coba petakan bagaimana stabilitasnya. Ya, petanya. Kita korelasikan, ternyata ada yang berkorelasi kuat karena menghitung hal yang sama. Jadi kalau menghitung hal yang sama, dia pasti akan berkorelasi sama kuat. Ada pertanyaan. Nah, baru kita masuk ke AMI. Kami itu untuk memplotkan, untuk melihat bagaimana stabilitas itu terhadap lokasi-lokasi yang kita ujikan. Kalau Finley Wilkinson itu meskipun tadi saya katakan kita menggunakan fixed model, tapi Finley Wilkinson bisa mengambil kesimpulan umum. Jadi mana yang stabil, mana yang adaptasinya bagus pada lingkungan subur, mana yang adaptasinya bagus pada lingkungan marginal. Itu rekomendasi Finlay. Kami langsung merekomendasikan mana genotipe yang stabil, sama berarti dengan Finlay. Mana yang dia stabil pada lokasi tertentu. Langsung menunjuk lokasinya. Karena kita menggunakan lokasi itu. Langsung. Mana yang adaptasi pada lokasi itu. Mana yang stabilitas umum, mana yang adaptasi pada lingkungan tertentu. Makanya biasanya analisis stabilitas Finlay digabungkan dengan AMI karena dua-duanya merekomendasikan hal yang berbeda tapi penting. Nah, pada analisis AMI itu tetap bahwa dasar dari kita melakukan analisis stabilitas adalah ANOVA. Pengaruh interaksinya atau tidak. Sehingga struktur dari ANOVA-nya seperti yang saya sampaikan tadi. Ada lokasi, ada kelompok dalam lokasi atau ulang dalam lokasi, genotipe, interaksi genotipe, dan seterusnya. Ya. Kemudian, kalau ada pengaruh interaksi, maka kita susun matriks. Maksudnya, bukan kita susun. Ada proses untuk menyusun matriks yang teman-teman statistik langsung dibuatkan dalam bentuk software itu penyusunan matriks. Jadi, kalau mau dihitung secara manual ini, ya berarti harus belajar dulu statistik, apa itu matriks, apa itu inverse matriks, ya, apa itu dan seterusnya. Saya juga tidak mendalami ini. Ya, maka tadi telah ada pengaruh interaksi, kemudian disusun interaksi matriks Z, ada matriks Z-nya dari interaksi tadi Z11, 12 dan seterusnya, genotipe 1 di 1, genotipe 1 di lokasi 2 dan seterusnya ya. Sehingga dapatlah matriks itu. Lalu kemudian dilakukan penguraian nilai singular terhadap matriks Z. Jadi ada inverse-nya di mana di ini, kemudian nanti dapat skor genotipe, skor lingkungan dari matriks tersebut. Ya. Nah, lalu kemudian dihitung jumlah kuadrat. Jadi ANOVA itu kan kuncinya ada di jumlah kuadrat. Ini seragam itu semuanya ada di jumlah kuadrat.
Ya, karena kuadrat tengah itu ada jumlah kuadrat dibagi galat. Dan F hitung, ya kesimpulan kita ada di kuadrat tengah A dibagi dengan kuadrat tengah B. Jadi intinya di jumlah kuadrat sesungguhnya. Maka jumlah kuadrat biasanya dihitung. Nah, bagaimana menghitung jumlah kuadrat AMI? Jumlah kuadrat itu adalah banyaknya ulangan dikali akar ciri ke N. Jadi R dikali akar ciri ke lingkungan lokasi itu. Nah, akar ciri berarti harus dipelajari agak dalam, teman-teman, karena rumusnya agak kompleks. Apa itu akar ciri? Agent value. Nilai skalar penting yang terkait dengan matriks data. Mengukur keragaman yang dijelaskan oleh setiap komponen utama. Tidak menjelaskan apa-apa, sungguhnya informasi akar ciri ini teman-teman bisa diurai sendiri karena ada matriks yang harus dipahami lebih dalam mengenai akar ciri. Tapi ini disebut dengan akar ciri. Jadi jumlah kuadrat itu adalah R dikali akar ciri. Nah, setelah kita dapat jumlah kuadrat, maka selanjutnya kita lakukan penghitungan derajat bebas. Derajat bebas ini di sini dihitung berdasarkan rumus A ditambah B dikurangi 1 dikurangi 2N. Jadi sangat tergantung dari N-nya. A-nya sama, B-nya sama untuk setiap namanya setiap komponen utama. Genotipenya sama, lokasinya sama, tinggal komponen utama keberapa. Kalau satu berarti satu, dua, dua, dan seterusnya. Nah, lalu kita menentukan jumlah komponen AMI dengan positive success atau predictive success. Yang umum kita lakukan adalah positive success, yaitu melihat dari analis seragam tadi. Dari analis seragam kita partisi, kita cari lagi kira-kira menggunakan tadi agent value atau akar ciri tadi, mana kira-kira yang nyata sampai ke sampai kepada komponen utama berapa yang nyata. Positif sukses itu berdasarkan analis seragam. Sementara prediktif sukses itu berdasarkan model dugaan, ya, yang disebut dengan root mean square predictive difference RMSD-PD. Ada hitungan tertentu, ya. Membagi data menjadi dua kelompok, satu kelompok untuk membangun model, kelompok lain untuk validasi. Jadi ada yang disebut dengan RMSPD. Nanti kita lihat, ya. Nah, ini tabelnya. Jadi ada tabel jumlah kuadrat, ada tabel derajat bebas. Sekali lagi kita sudah mendapatkan informasi analis seragam ANOVA. Yang diuraikan adalah interaksinya saja. Genotipe tidak diurai. Yang diurai adalah interaksi. Sehingga bagian satu ini adalah komponen utama satu. Komponen utama ini mohon dipelajari tentang analis propaganda. Ya. Lalu ini adalah derajat bebasnya, ya, karena 2 dikali 1. Ini derajat bebas yang kedua, nah, karena 2 dikali 2 ini 4. AB. Ini adalah akar ciri dikali R, akar ciri dikali R. Lalu kemudian dapat kuadrat tengah, ya, jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Sampai ke berapa, gitu ya. Interaksi JL itu sampai berapa, ya. Lalu kemudian dari informasi yang diperoleh dari ANOVA itu, kemudian dibuat B-plotnya. Biasanya yang kita baca adalah B-plotnya. Bagaimana gambaran posisi, ya, titik-titik genotipe terhadap lokasi, ya, diplotkan satu persatu. Nah, jadi plot AMI ini meringkas mana galur, mana genotipe, mana posisi mereka. Ya, mengapa kita harus buat analisis propaganda? Karena dari semua genotipe dan lokasi itu, ya, dia akan dibuat peta, peta 2 dimensi, peta 3 dimensi, peta 4 dimensi yang tidak bisa kita lihat. Paling tinggi adalah kita buat 3 dimensi. Yang sering kita buat peta itu adalah, maksud saya kurva itu, ya, peta, ya, kurva itu 2 dimensi. Ya. Kalau kita melihat 2 dimensi, gambaran 2 dimensi, misalnya ini kita Y, ini X, kita buat titik kedua ini, nah, ya, mirip kita lakukan pemotretan karena foto itu dalam 2 dimensi, sementara kita berada pada 3 dimensi. Hati-hati dengan pola foto yang kita lihat di 2 dimensi itu, apakah betul dia berdekatan atau sebetulnya dia berada belakang kita. Yang ditangkap oleh 2 dimensi itu sebetulnya dia jauh, tapi ditangkap oleh 2 dimensi dekat. Seolah-olah bersentuhan, padahal dia berada di belakang jauh.
Gitu. Nah itu maka kita perlu lihat dua dimensi itu menunjukkan yang sebenarnya atau tidak. Maka bentuk komponen utama satu, komponen utama dua untuk memperlihatkan gambaran itu. Kalau digambar menjadi tiga dimensi akan terlihat. Tapi kita ingin lihat, kalau dimensi satu dan dimensi dua kita gambar, maka dua dimensi. Lalu dimensi satu dengan dimensi tiga akan seperti apa? Oh, ternyata kalau dibuat dimensi satu, tiga jauh antara dua genotipe yang kita misalnya satu dan dua kita lihat sebagai gambaran foto di foto itu dekat. Nah, itulah bermain-main dengan foto. Kita berada di tiga dimensi, tapi foto mengambil posisi kita sebagai dua dimensi. Seperti kalau kita memfoto atau selfie atau ini gedung yang tinggi gitu ya, gedung yang apa namanya Monas misalnya, lalu kita foto dari jarak jauh seolah-olah Monas itu ada di telapak tangan kita gitu ya. Itu dua dimensi yang kalau kita buat dalam komponen utama itu persen kepercayaannya adalah mendekati nol, tidak mungkin gitu kan. Jadi artinya dalam dua dimensi itu bukan kondisi yang sesungguhnya. Nah, gitu. Jadi kita ingin lihat dalam dua dimensi itu kondisinya sesungguhnya atau tidak. Maka kita lihat komponen sama satu dan dua. Itu. Apakah dengan dua dimensi itu tergambar lebih dari 80% kondisinya realnya, itu yang akan kita cari. Karena gambaran kita adalah dua dimensi. Ini adalah contoh gambaran dua dimensi. Nah, ini yang saya maksudkan. Ya. Dari gambaran dua dimensi itu G2 dan G4 letaknya. G2 dan G4 letaknya dekat dengan L1 dalam dua dimensi. Nah, ini yang akan kita cari apakah memang dalam dua dimensi itu apa persentase kebenarannya itu lebih dari 70%. Biasanya katanya dari 70%, 60%, ya tidak ada angka pasti, tapi berada di 70% menjelaskan keragaman yang ada itu sudah bagus. Ya. Nah, dari gambaran dua dimensi ini kita harus fixkan dulu, oh ternyata misalnya di atas 70%, ya menjelaskan keragaman yang ada, menjelaskan sesungguhnya yang sesungguhnya, maka kita mulailah menyatakan bahwa oh ternyata ini kalau pada biplot AMI itu yang dekat dengan titik tengah ini dikatakan genotipe itu stabil. Itu AMI menyatakan begitu. Yang dekat dengan titik tengah itu dinyatakan stabil. Jadi G1, G6 itu disinyalir stabil. Yang jauh dari titik nol itu tidak beradaptasi luas, beradaptasi pada lingkungan tertentu. Tergantung dia dekatnya mana. G3 dekat dengan L2, G5 dekat dengan L3, G2, G4 dengan L1. Jadi G2 dan G4 itu beradaptasi pada lingkungan 1, G3 beradaptasi pada lingkungan 2, G5 beradaptasi pada lingkungan 3. G1 dan G6 itu adalah stabil untuk semua lingkungan. Nah, bagaimana dengan jarak antara lokasi dengan titik tengah? Sama. L4 itu berarti mencerminkan rata-rata dari semua lokasi. L1, L3, L2 itu adalah keragamannya tinggi. Nah, untuk membantu, ini membantu ya, untuk membantu bagaimana untuk mendapatkan genotipe yang stabil di bulatan tengah ini bulatan tengah ini, maka kita cari yang disebut dengan selang kepercayaan simultan untuk membuat seluk di tengah itu, yang disebut dengan R1, R2. Sehingga dapatlah nanti lingkaran di tengah. Kita hitung. Dasarnya adalah akar ciri pertama dari dua komponen utama. Pertama, ya, kemudian akar ciri yang kedua itu yang dipakai. Jadi ada R1, R2, ada cara ngitungnya, sehingga nanti dari R1 dan R2 kita bisa membuat bulatannya. Gitu. Ini contohnya. Jadi dari analis seragam yang ada, ya ternyata genotipe entry itu berpengaruh nyata, interaksi berpengaruh nyata, maka kita bisa lanjut ke pencarian ANOVA lebih lanjut untuk mengurai interaksinya. Lalu kita cari akar ciri dan vektor ciri. Nah, akar cirinya berapa, vektor cirinya berapa, kita bisa lihat di sini. Ya, dan peran dari akar cirinya sampai akar ciri kedua itu sudah 3, itu sudah 100%. 4 lokasi ya ini. Jadi 4 lokasi bisa kita lihat 3. Dan interaksinya tadi cata. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini, ya kebetulan saya hanya melihatkan IQ 1 karena 4 lokasi berarti IQ-nya sampai IQ 3 ya.
maka IQ1 dan IQ2 itu sangat nyata. Jadi kalau IQ1, IQ2 artinya komponen sama satu, komponen sama dua, komponen utama satu nanti akan jadi sumbu X, komponen utama dua akan sumbu Y, maka gambaran dari genotipe itu berada di sumbu X dan sumbu Y, dan dua-duanya nyata, maka dua gambaran ini sangat baik. Ya. Kalau sampai IQ3 nyata, maka berarti kita harus bikin tiga dimensi. Atau kalau buat dua dimensi, satu dan dua, satu dan tiga, dua dan tiga. Ya. Nah, ini berdasarkan ANOVA. Berdasarkan RMSPD, ternyata AMI 1, AMI 2, AMI 3, AMI 2 lah yang paling kecil. RMSPD yang paling kecil itulah yang menunjukkan gambaran yang sebenarnya. AMI 2 berarti adalah dua dimensi. Ya. Kenapa ada AMI 1, AMI 2, AMI 3? Karena lokasinya 4. 4 lokasi, derajat bebasnya 3. Jadi komponen utamanya maksimum 3. Kalau kita bikin 5 lokasi berarti sampai 4. Dan seterusnya. Mana yang RMSPD-nya paling rendah, itulah yang menunjukkan kondisi dimensi yang sesungguhnya, realnya. Nah, kita berharap bahwa AMI 2 lah yang paling pas karena kita menggambarkan dua dimensi. Tapi kalau tiga dimensi, ya mau tidak mau kita harus menggambarkan posisi tiga dimensi, atau kalaupun dua dimensi kita buat tiga gambaran. Dimensi 1, 2, 2, 3, 1, 3. Lalu kita buatlah selang kepercayaan simultan. Dapatlah ini tadi, R1 dan R2, sehingga dia kalau melihat seperti ini, R1 lebih besar daripada R2, maka kemungkinan dia akan bentuknya bulat telur. Ini adalah R1 dari ujung sini ke ujung sini, R2 dari ujung atas dan bawah. Maka inilah gambarannya. Ini R1-nya, R2, ini R1 dari ujung sini ke sini, ini R2. Wah. Lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4, dan seterusnya. Ya. Kemudian genotipenya ada dua, banyak di sini. Ya, tadi. Ya. Lalu ini adalah dimensi 1 42%, dimensi 2 32%, totalnya adalah 74%. Dari gambaran-gambaran genotipe yang ada secara 74% itu adalah menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jadi kita bisa percaya misalnya kalau dia numpuk antara beberapa genotipe itu berarti memang dekat dia responnya gitu. Ya, itu maksudnya ini dimensi ini komponen satu dan komponen dua. Lalu beberapa teman-teman statistik itu membuat ilustrasi-ilustrasi lain yang memudahkan. Jadi dibuatlah ini apa namanya tegak lurus ya dengan lokasi tegak lurus dengan ini sehingga dapatlah dikelompok-kelompokkan. Jadi kalau misalnya ini ada garis bayangan satu, garis bayangan dua, garis bayangan tiga, garis bayangan empat. Maka di dalam sini nih kalau dia tidak stabil, stabil artinya diletakkan di tengah, maka berarti ini adalah eh, satu satu apa ya satu ini dengan lokasi satu. Semakin dekat dengan lokasi satu berarti genotipe tersebut semakin beradaptasi sangat baik dengan lokasi satu. Ya, itu adalah gambaran dari AMI. Nah, eh, biasanya gambaran AMI itu yang keluar dari AMI itu hanya berupa seperti ini saja. Tidak ada selang kepercayaan satu dan dua, tidak ada garis-garis tadi. Kita yang akan mengambil kesimpulan, ya jadi apakah misalnya yang dekat ini IPB berapa ini, CH3 apakah stabil atau tidak gitu, karena dia dekat dengan titik nol. Maka tadi dibuat selang kepercayaan simultan tadi, kemudian dibuat di kotak-kotak. Tadi itu di beberapa tesis atau disertasi teman-teman statistik untuk memudahkan kita mengambil kesimpulan. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan diperdalam oleh Pak Arya di praktikum. Ya.
Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa offline. Depan bisa kayaknya offline. Ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima Terima kasih, wabarakatuh. Prof. kasih, Prof. Terima kasih, Bro. Saya tutup ya.